Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman pada hari ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur jika kami boleh ada sebagaimana ada sekarang, itu adalah semata-mata karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama membuka akan sabda kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menghampiri Tuhan dan sabda-Mu dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, motivasi kami ketika membaca dan merenungkan firman-Mu selalu adalah supaya kami makin hari lebih mengenal, mengasihi, dan mentaati Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 139. Mazmur nomor 139 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Allah, saudara, itu pertama-tama bukan berdasarkan pengalaman atau kesaksian hidup orang lain. Kita seharusnya, saudara, pertama-tama mengenal Allah itu juga bukan berdasarkan kepada pengalaman pribadi kita yang sangat subjektif atau berdasarkan kepada perasaan kita yang berubah-ubah. Saudara-saudara, memang pengalaman hidup itu memiliki nilai di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau kita berbicara tentang mengenal Allah, maka pengenalan kita akan Allah itu tidak boleh semata-mata didasarkan kepada kesaksian-kesaksian hidup orang lain atau kepada kesaksian pengalaman pribadi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita seharusnya pertama-tama mengenal Allah melalui apa, saudara? Yaitu melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, karena kita percaya bahwa firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah firman Allah, sabda Allah yang tanpa salah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang saudara misalnya, kita itu lebih suka, kita itu lebih tertarik belajar tentang seperti apa surga dan neraka itu, mendengar dari kesaksian orang-orang yang katanya pernah ke surga dan pernah ke neraka. Tetapi saudara, sayangnya kita itu sebagai orang Kristen kadang-kadang tidak tertarik atau tidak memiliki antusias apa kata Alkitab misalnya tentang surga dan neraka. Apa yang Alkitab ajarkan tentang hal ini?
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran dan benak kita tentang Tuhan, itu saudara sangat mempengaruhi bagaimana cara kita beribadah, itu sangat mempengaruhi bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan pengenalan kita akan Tuhan itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Kalau kita saudara memiliki konsep atau pemahaman yang keliru tentang Allah, maka saya memastikan saudara kehidupan doa kita, kehidupan ibadah kita, dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Maka tidak mungkin saudara kita ini menjalani hidup dan menjalani ibadah kita dengan cara yang benar seperti yang Alkitab ajarkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi saya ingin menegaskan, pengalaman memang punya nilai tersendiri di dalam iman Kristen. Tetapi kita harus sadar bahwa pengalaman kita, saudara, itu tidak sama otoritasnya atau tidak sama wibawanya dengan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Maka untuk mengenal Allah dengan benar, pertama-tama yang kita lakukan adalah apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan berkaitan tentang diri Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saudara kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 10 kebohongan Allah, dan hari ini kita masuk kepada bagian yang ketujuh. Saudara-saudara, bukan hanya di dalam masa pandemi ini, saudara, kita itu mendengar kadang-kadang ada hoax, ada berita-berita bohong, atau berita-berita dari sumber-sumber yang tidak resmi, dari instansi-instansi yang tidak jelas, saudara. Tetapi saudara, kita juga perlu berhati-hati bahwa di dalam iman Kristen, ya kadang-kadang saudara kita juga dibombardir oleh informasi-informasi yang keliru berkaitan tentang Allah. Nah, saudara-saudara, hari ini kita membahas tentang kebohongan yang ketujuh atau hoax yang ketujuh berkaitan dengan diri Allah, yaitu ada sebagian orang, saudara, yang berpikir bahwa Allah itu tidak tahu keputusan kita sebelum kita membuat keputusan tersebut. Nah, jadi saudara, pemikiran seperti ini sebenarnya adalah sebuah pemikiran yang membatasi kemahatauan Allah. Seolah-olah saudara kemahatauan Allah itu dibatasi oleh kita terlebih dahulu mengambil keputusan. Sebelum kita mengambil keputusan, Allah sebenarnya tidak tahu apa yang akan kita lakukan dan apa yang menjadi keputusan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang kebohongan yang ketujuh ini, maka di dalam khotbah pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang pemahaman kemahatauan Allah berdasarkan prinsip kebenaran Alkitab. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertama-tama kita harus menyadari ketika kita berbicara tentang Allah yang Maha Tahu, saudara. Maka pengetahuan Allah itu, saudara, adalah pengetahuan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan pengetahuan Allah itu adalah sebuah pengetahuan yang bersifat kekal. Saudara-saudara, pengetahuan Allah, saudara, itu berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Ya, kalau kita, saudara, manusia, pengetahuan yang kita miliki itu berdasarkan kepada proses pembelajaran. Pengetahuan yang kita miliki itu berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman hidup kita, penelitian yang kita lakukan, interaksi yang kita lakukan terhadap dunia dan terhadap orang lain. Nah, tetapi saudara, Allah berbeda dengan manusia. Allah itu tidak pernah berada di dalam sebuah proses pembelajaran. Karena apa? Karena pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang sempurna. Allah kita, saudara, adalah Allah yang tidak pernah terkejut dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Bahkan saudara, kalau kita memperhatikan pengajaran Alkitab, Allah itu tidak pernah memiliki plan B, plan C, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, ketika dia merancangkan sesuatu, kemudian Allah menjadi terkejut, loh kok kenapa nih rancangan saya atau rencana saya ini tidak terwujud? Berarti saya harus mempunyai plan B atau mempunyai plan C, rancangan yang lain untuk mewujudkan tujuan saya. Tidak, saudara.
Allah kita adalah Allah yang sempurna di dalam mengetahui segala fakta-fakta yang ada. Berbeda sekali saudara dengan manusia. Seringkali saudara, kita walaupun mungkin ketika memutuskan sesuatu atau misalnya kita memulai bisnis atau kita merencanakan sesuatu, mungkin kita sudah mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan baik. Mungkin kita sudah memiliki orang-orang ahli, penasihat-penasihat ahli di bidangnya untuk membantu kita mengambil keputusan itu. Tetapi ada masa-masa atau pada titik-titik tertentu saudara, apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan itu ternyata mengalami gangguan dan tidak terwujud. Oleh karena apa? Oleh karena ternyata ada hal-hal yang di luar prediksi kita, yang memang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita kaget, kita terkejut. Kenapa ya rancangan yang demikian baik, yang demikian bagus menurut persepsi kita ternyata tidak terlaksana? Nah saudara-saudara, itulah manusia. Manusia mengetahui sesuatu itu berdasarkan proses pembelajaran, penelitian, interaksi dengan orang lain. Dan saudara, kita harus menyadari pengetahuan kita bukanlah pengetahuan yang sempurna. Apalagi kita sudah menjadi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kita ini saudara selalu diperhadapkan kepada trial and error. Kadang-kadang kita mencoba, setelah mencoba gagal, kemudian mencoba lagi, gagal dan terus mencoba. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Tapi berbeda dengan Allah, Allah itu tidak pernah melakukan trial and error. Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna di dalam hikmat dan di dalam pengetahuannya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita berbicara saudara tentang kemahatauan Allah, maka kita juga harus memahami apa yang menjadi ruang lingkup atau cakupan dari kemahatauan Allah, saudara. Yang pertama, saudara, cakupan dari kemahatauan Allah adalah Allah itu adalah pribadi yang mengenal dirinya dengan sempurna. Mari saudara kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Rasul Paulus berkata demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengenal dan mengetahui dirinya dengan sempurna. Tetapi berbeda saudara dengan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang terbatas dan ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita adalah pribadi yang tidak mengenal diri kita dengan sempurna. Bahkan kadang-kadang saudara pengenalan atau persepsi tentang diri kita itu kadang-kadang keliru. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini sudah cemar oleh karena dosa. Nah itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, misalnya saudara ada orang-orang yang memiliki gambar diri yang tidak sehat. Orang yang memiliki gambar diri yang tidak sehat, dia bisa jatuh ke dalam superior, kesombongan, melihat atau memandang diri lebih tinggi dari yang asli, dari kenyataan yang sebenarnya. Tetapi saudara, gambar diri yang tidak sehat, self-image yang tidak sehat itu juga bisa ditandai dengan inferiority, yaitu keminderan, saudara. Yaitu dia memandang diri sendiri lebih rendah dari kenyataan yang sebenarnya. Kenapa saudara kita bisa jatuh ke dalam kesombongan dan bisa jatuh ke dalam rendah diri? Ya, rendah diri itu tidak sama dengan rendah hati, saudara. Nah, kita bisa jatuh ke dalam salah satu ekstrem ini oleh karena apa? Oleh karena kita tidak mengenal diri kita dengan baik, dengan sempurna, dan kita ini sudah cemar oleh karena dosa. Saudara-saudara, kalau kita misalnya belajar tentang psikologi, saudara, ya di dalam psikologi itu ada
yang disebut dengan blind spots atau titik buta. Jadi titik buta itu saudara adalah kelemahan-kelemahan atau area-area buruk di dalam diri kita yang kita sendiri tidak sadari itu sebagai sebuah kelemahan dan kekurangan. Tetapi orang di sekitar kita, yang dekat dengan kita, yang sering berinteraksi dengan kita, yang memperhatikan diri kita, menganggap itu sebenarnya adalah area kelemahan dan kekurangan diri kita. Saudara-saudara, di dalam keberdosaan kita, saudara, kita itu cenderung self-blind, buta dengan diri kita sendiri. Itulah sebabnya, saudara, di dalam kebutaan kita terhadap diri sendiri, kita itu membutuhkan Roh Kudus. Kita itu membutuhkan firman Tuhan untuk meneropongi akan isi hati kita dan perilaku hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita itu saudara tidak mengenal diri kita dengan sempurna. Itulah sebabnya saudara pernah enggak saudara mengalami ketika saudara memutuskan sesuatu, mengambil sebuah keputusan besar, keputusan yang krusial, yang esensial di dalam hidup ini. Lalu setelah berapa lama, setelah berapa bulan atau berapa tahun, lalu saudara menyesal. Kenapa ya saya mengambil keputusan yang sedemikian ceroboh, yang sedemikian tidak berhati-hati? Kenapa saudara? Ya oleh karena kembali lagi manusia itu adalah manusia yang tidak maha tahu. Manusia adalah manusia yang tidak tahu semua fakta-fakta yang ada. Berbeda dengan Allah. Allah kita adalah Allah yang sempurna kemahatauannya dan Allah kita adalah Allah yang mengenal dirinya dengan sempurna. Lalu yang kedua saudara, berbicara tentang ruang lingkup atau cakupan kemahatauan Allah, kita harus juga menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengetahui dengan sempurna segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Baik itu yang terjadi pada masa lalu, pada masa sekarang maupun juga pada masa yang akan datang. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa Allah mengetahui semua ciptaannya. Di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai yang ke-10 dikatakan bahwa Allah itu mengetahui masa depan, mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 bahkan dikatakan sebelum kita berdoa minta sesuatu kepada Allah. Sebelum kita mengungkapkan kebutuhan dan keinginan kita kepada Allah, Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-8, sesungguhnya Bapamu di sorga sudah mengetahui semuanya itu. Saudara-saudara, kembali kepada teks yang kita baca di awal ibadah kita, saudara tadi, di dalam Mazmur 139. Kalau kita membaca saudara Mazmur 139 ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu dan sekaligus maha hadir di dalam hidup ini. Di dalam Mazmur 139 saudara jelas sekali dikatakan bahwa Allah itu mengetahui apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam benak kita, Allah itu mengetahui dengan sempurna. Bahkan saudara, sebelum kita berkata-kata, mengucapkan sesuatu, Allah itu sudah mengetahui apa yang akan kita ucapkan. Dan kalau kita memperhatikan saudara, Mazmur 139, ayat yang ke-16, di situ ingin menggambarkan sebenarnya bahwa Allah itu mengetahui semua detail kehidupan manusia. Allah itu bukan Allah yang terkejut, Allah itu bukan Allah yang kaget seperti manusia pada umumnya, tetapi Allah kita adalah Allah yang mengenali ciptaannya, mengenali manusia dengan sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbicara tentang kemahatauan Allah saudara, maka kita harus menyadari Allah yang maha tahu, dia tahu segala-galanya, dan tidak ada ciptaan atau makhluk apapun di alam semesta ini yang memiliki pengetahuan seperti Allah. Manusia tidak memiliki pengetahuan yang sempurna seperti Allah. Bahkan iblis juga bukan pribadi yang maha tahu. Ya, minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa iblis itu adalah malaikat Allah yang memberontak kepada Allah, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sekalipun iblis itu punya kuasa yang besar, dia bukan yang maha kuasa.
Sekalipun iblis itu punya pengetahuan yang tinggi, yang lebih daripada manusia, tapi sekali lagi dia juga bukan Allah yang maha tahu. Tetap iblis memiliki keterbatasan di dalam kuasa dan di dalam apa yang dia tahu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengajaran Alkitab, saudara, tentang kemahatauan Allah ini, itu seharusnya saudara menjadi sebuah peringatan bagi diri kita sebagai orang percaya, tetapi pada saat yang sama, saudara, itu menjadi sebuah penghiburan bagi umat percaya. Nah, kenapa, saudara, saya mengatakan kemahatauan Allah itu menjadi sebuah peringatan, tetapi sekaligus menjadi sebuah penghiburan bagi diri kita. Saudara-saudara, kalau kita menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu. Allah kita adalah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam perkataan kita, maupun juga di dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Maka seharusnya, saudara, kesadaran ini membawa kita untuk hidup di dalam perasaan takut kepada Tuhan dan di dalam perasaan kasih kepada Allah. Saudara-saudara, di dalam hidup ini mungkin ada hal-hal yang bisa kita sembunyikan dari hadapan orang lain. Di dalam hidup ini mungkin ada hal-hal yang bisa kita sembunyikan dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Ada hal-hal yang bisa kita tutupi, kita sembunyikan dari suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Orang-orang yang terdekat mungkin tidak tahu. Tetapi sesungguhnya, saudara, di hadapan Allah yang maha tahu, kita ini telanjang secara rohani. Tidak ada satupun bagian di dalam hidup kita yang bisa kita sembunyikan, yang bisa kita tutupi di hadapan Allah. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kemahatauan Allah di dalam konteks Mazmur 139 ini, itu seharusnya menyadarkan kita sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam integritas. Saudara-saudara, integritas saudara menjadi sesuatu barang langka pada saat ini. Karena seringkali, saudara, di dalam kenyataannya, kita itu kalau melihat diri kita sendiri, termasuk juga melihat kehidupan orang lain, betapa sulitnya kita melihat orang yang hidup berintegritas. Orang yang berintegritas seharusnya, saudara, apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu seia sekata. Orang yang berintegritas seharusnya adalah orang yang memiliki sebuah keyakinan, iman, dan apa yang dipraktekkan yang merupakan praktek iman itu seia sekata. Tetapi bukankah, saudara, seringkali terjadi kesenjangan, terjadi gap yang besar antara apa yang kita imani, yang kita percaya dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Yang kita percaya adalah A, tetapi di dalam praktek hidup sehari-hari yang kita lakukan adalah B. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya saya tertarik, saudara, dengan perkataan daripada C.S. Lewis, seorang penulis dan seorang sastrawan dari Inggris yang sangat dipakai oleh Tuhan. Ya, dulu sebelum dia bertobat, dia pernah seorang ateis. Dia sekolah, saudara, di Oxford University, universitas yang sangat baik, yang sangat bergengsi, kelas dunia, saudara. Nah, dia di dalam salah satu bukunya mengatakan seperti ini. Integritas adalah melakukan sesuatu yang benar meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar ketika dilihat oleh orang lain. Banyak orang yang bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar ketika ada di ruang publik atau di tengah-tengah keramaian. Tetapi, saudara, tidak banyak orang tetap melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan ketika dia seorang diri atau ketika dia tidak ada yang melihat dirinya. Saudara-saudara, kita ingin mengetahui siapa orang itu.
Siapa diri kita sesungguhnya? Bagaimana kualitas iman kita? Salah satunya, saudara, adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan ketika kita seorang diri, ketika kita tidak ada yang melihat hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah saudara kita tetap membuang sampah pada tempatnya ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita? Apakah saudara kita tetap melakukan hal yang baik dan benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita? Apa yang kita lakukan, saudara, ketika kita ada di depan laptop kita dengan menggunakan gadget kita? Apa yang kita browsing? Apa yang kita lihat? Situs-situs apa yang kita lihat, saudara? Apakah kita dengan sengaja, karena tidak ada orang yang melihat saya, tidak ada suami saya, tidak ada istri saya, tidak ada anak-anak saya, tidak ada karyawan saya, lalu saudara kita membuka situs-situs porno atau membuka situs-situs yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang merusak kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu, saudara, sebelum masa pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, pernah diadakan sebuah penelitian di Amerika, saudara. Pada jam berapa situs-situs porno itu diakses oleh orang-orang di Amerika? Menarik sekali, saudara, hasil survei ini. Ternyata situs-situs porno, saudara, di Amerika itu tidak diakses pada misalnya pada jam-jam tidur, misalnya jam 12 malam, jam 1 malam, atau jam 2 subuh. Tidak, saudara. Situs-situs porno di Amerika itu justru paling banyak dikunjungi adalah di antara jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Apa arti daripada survei ini, saudara? Arti daripada survei ini ingin mengatakan bahwa situs-situs porno itu justru dikunjungi di jam-jam efektif kerja orang pada umumnya. Antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu, saudara, tentu pada umumnya itu adalah jam-jam kalau orang kuliah, dia kuliah pada jam itu. Kalau orang kerja, dia kerja pada jam itu. Walaupun tentu, saudara, ada orang yang kuliah atau ada orang yang kerja di luar jam itu. Tetapi, saudara, antara jam 9 sampai jam 5 sore itu, itulah jam-jam efektif kerja di mana justru situs-situs porno itu paling banyak dikunjungi pada jam-jam tersebut. Saudara-saudara, sekali lagi, mungkin di dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa kita sembunyikan, ada banyak hal yang bisa kita tutupi dari hadapan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tetapi sesungguhnya di hadapan Allah yang Maha Tahu, kita ini telanjang secara rohani. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Dia. Apa yang kita lakukan, saudara, di dalam WhatsApp kita? Bagi saudara-saudara yang sudah menikah, bagi saudara-saudara yang sudah berkeluarga, apakah kita pernah melakukan romantic chat? Satu chat dengan pasangan lain, dengan orang lain, padahal kita sudah menikah, padahal kita sudah berkeluarga. Lalu dengan sengaja, saudara, supaya kita menghilangkan jejak dari hadapan pasangan kita, lalu kita menghapus, mendelete WhatsApp-WhatsApp yang sebenarnya kurang pantas. WhatsApp-WhatsApp yang di mana sebenarnya itu mengungkapkan ketidaksetiaan kita terhadap pasangan kita. Saudara-saudara, ketika kita, saudara, mendelete, menghapus chat-chat yang tidak pantas itu untuk menghilangkan jejak dari hadapan pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kita bisa sembunyikan itu dari hadapan mereka. Tapi sekali lagi, kemahatauan Allah menyatakan, Allah sesungguhnya tahu apa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dan meneropongi diri kita di dalam sudut pandang kemahatauan Allah, siapa di antara kita, saudara, yang hadir di dalam ibadah hari ini yang berani berkata, Pak, saya melihat diri saya adalah orang-orang yang sungguh hidup kudus, hidup suci, hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kesadaran ini seharusnya menjadi sebuah kesadaran di mana kita menyadari
bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang membutuhkan Kristus di dalam hidup ini. Dengan kekuatan kita sendiri, saudara, kita tidak mungkin bisa menjalani hidup yang berintegritas. Dengan kekuatan kita sendiri, saudara, kita tidak mungkin menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah, saudara, kesadaran akan kemahatauan Allah ini membawa kita berlutut di hadapan Kristus. Membawa kita bersujud di hadapan Dia dan berkata, Tuhan, betapa saya adalah orang berdosa, orang yang tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya membutuhkan Kristus untuk membersihkan hati dan pikiran saya yang begitu jahat, yang begitu kotor. Mungkin di mata orang saya orang baik. Mungkin di mata orang saya adalah aktivis gereja. Mungkin di mata orang saya adalah orang yang rajin beribadah. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, ada begitu banyak area-area di dalam hidup ini yang aku tutupi, yang begitu kotor, yang begitu menjijikkan. Ya Tuhan, aku membutuhkan Engkau dan aku ingin bertobat kembali kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pemahaman, kesadaran akan kemahatauan Allah ini membawa kita untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Membawa kita untuk melekat dan menggenggam Kristus dan kembali hidup kudus di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keyakinan dan pengajaran tentang kemahatauan Allah, saudara, itu bukan saja menjadi sebuah peringatan buat kita, tetapi juga, saudara, sekaligus menjadi sebuah penghiburan yang menguatkan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi hidup yang tidak mudah ini. Pengetahuan Allah berjalan bersama-sama dengan kedaulatan Allah. Ya, minggu lalu saya sudah membahas kedaulatan Allah itu berarti Allah mengendalikan, Allah mengontrol segala sesuatu, dan semuanya itu dilakukan berdasarkan karakternya yang sempurna. Allah tidak pernah sewenang-wenang dengan hidup kita. Allah tidak pernah seperti manusia yang menyalahgunakan kekuasaannya. Allah kita selalu menggunakan kuasanya, menggunakan segala sesuatu yang ada pada dirinya itu berdasarkan kepada kesuciannya, kebaikannya, berdasarkan kepada hikmatnya, berdasarkan kepada kasihnya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh berdaulat, mengontrol, mengendalikan, maha hadir di dalam hidup ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita juga adalah Allah yang maha tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita juga dapat mengimani dan mengamini di dalam hidup ini bahwa Allah adalah pribadi yang mengetahui apa yang terbaik buat diri kita, buat anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang baik menurut pandangan kita, belum tentu, saudara, itu adalah sesuatu yang baik menurut Allah. Karena sekali lagi, saudara, konsep baik kita adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh pengetahuan kita yang sangat terbatas. Konsep baik menurut kita itu sangat dipengaruhi, saudara, oleh ketercemaran diri kita oleh karena dosa. Sehingga apa yang baik menurut persepsi kita, menurut diri kita, belum tentu sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik menurut Allah. Tetapi percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang baik menurut Allah itu pasti adalah sesuatu yang terbaik buat kita, buat anak-anaknya. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang maha tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita sering kali, saudara, membaca perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Di situ, saudara, Yesus memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah ilustrasi. Tidak mungkin seorang orang tua yang baik memberikan batu kepada anak-anaknya yang ingin meminta roti. Tidak mungkin seorang orang tua yang baik memberikan ular kepada anaknya pada saat anaknya meminta ikan kepadanya. Saudara-saudara,
Ketika saya, saudara, merenungkan dan membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ini, saudara, saya bertanya, saya bergumul di dalam perjalanan iman saya bersama-sama dengan Tuhan. Apakah bisa terjadi bahwa sebenarnya saya itu bukan sedang minta ikan kepada Tuhan, tetapi sebenarnya saya sedang minta ular kepada Tuhan, tetapi saya tidak sadar bahwa apa yang saya minta ini adalah ular, sesuatu yang membahayakan hidup saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap iman kita ketika Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita? Bagaimana sikap iman kita, saudara, ketika Tuhan berkata tidak terhadap permohonan kita? Yang kita pikir menurut pikiran kita, ini loh Tuhan, permintaanku ini adalah permintaan yang paling masuk akal, yang paling urgent, yang paling aku butuhkan. Yang aku minta itu bukanlah keinginanku, keegoisanku, tetapi inilah kebutuhan hidupku Tuhan. Tetapi saudara, ternyata di mata Allah yang sempurna, di mata Allah yang hikmatnya jauh lebih besar daripada manusia, permintaan kita yang menurut kita itu adalah ikan, tetapi di mata Allah itu ternyata adalah ular yang bisa membahayakan kehidupan kita. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara-saudara memikirkan seperti itu? Oleh karena terjadi gap yang besar, kesenjangan yang besar antara pengetahuan Allah yang sempurna, yang tidak dicemari oleh dosa, dengan pengetahuan kita sebagai manusia ciptaan yang terbatas yang sudah dicemari oleh dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, marilah saudara kita kembali melekat kepada Tuhan. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, saudara, bukan berarti dia tidak pernah ragu-ragu kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan tidak berarti dia tidak boleh mempertanyakan banyak hal di dalam hidup ini. Walaupun saudara, mungkin kita tidak akan pernah tahu jawaban-jawaban yang kita pertanyakan kepada Tuhan di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, yang harus kita imani dan amini adalah pada saat kita taat kepada Tuhan, pada saat kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, pada saat kita sudah mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita sebaik-baiknya, taat, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka percayalah bahwa semuanya itu adalah yang terbaik buat kita. Bukan menurut ukuran kita, tetapi menurut ukuran hikmat Allah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih tinggi dari segala pemikiran kita yang terbatas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh rindu ya Tuhan, pengajaran dan pemahaman tentang kemahatauan Allah ini membawa kami untuk bersujud, berlutut di hadapan Tuhan, menyadari kerapuhan kami sebagai manusia yang berdosa. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak mungkin bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya ya Tuhan, tidak ada sesuatu pun di dalam diri kami yang tersembunyi di mata-Mu. Dan kami menemukan bahwa kami adalah pribadi yang begitu rapuh, yang begitu lemah. Kami sungguh membutuhkan Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat, yang boleh memulihkan, yang boleh membaharui hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, firman-Mu boleh mengajar kami bahwa apa yang Engkau lakukan di dalam hidup kami baik adanya. Karena sesungguhnya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Berdaulat yang mengendalikan hidup kami. Kami belajar ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah ketidakpastian di dalam hidup ini, Tuhan, kami ingin mempercayakan diri kami dan hidup kami kepadamu. Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap mengerjakan bagian kami, tanggung jawab kami, mentaati firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya ketika kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati dan yang diperkenan oleh Tuhan dalam hidup ini. Tanpa kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu,
maka kami akan kehilangan arah dan kehilangan arah yang benar di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.